Saudara, sejauh mana proses penyelidikan dugaan penimbunan 1.600 liter minyak goreng di Serang, Banten yang dilakukan pasangan suami istri? Kita tanyakan langsung pada Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Selamat malam Pak Kapolres. Sehat selalu. Selamat sore, selamat malam Mas Aiman. Iya, baik. Pak Kapolres, jadi bagaimana duduk masalah dugaan penimbunan ya, penimbunan betul ya, 9.600 liter minyak goreng yang ada di Kota Serang, Banten? Baik, terima kasih teman-teman Kompas TV. Polres Serang Kota, alhamdulillah puji Tuhan, bisa mengungkap adanya praktek penyimpanan serta penimbunan barang kebutuhan pokok, yaitu jenis minyak goreng, yang mana patut diduga barang tersebut melebihi batas maksimal. Di mana juga saat ini terjadi kelangkaan dan patut diduga pelaku usaha ini melakukan secara sadar menimbun dan melebihi harga head. Ya. Baik, saya juga kemarin sempat berbincang dengan Kasatgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika, yang menyatakan tengah melakukan penyelidikan di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Saya boleh katakan bahwa kasus di Serang ini adalah kasus pertama yang ditemukan bukti setidaknya oleh pihak kepolisian adanya penimbunan, karena di daerah lain belum ditemukan sejauh ini. Betul Mas Iman, jadi kita berhasil mengungkap ini cukup besar. Ya. Seperti 9 ton 600 kilo, artinya ada 9.600 bungkus atau botol yang kita bisa ungkapkan. Dari pengakuan pelaku termasuk saksi-saksi yang sudah kita amankan, kita mengamankan 5 orang dari TKP. Mereka mengakui bahwa mereka mengumpulkan membeli dari pedagang-pedagang kecil yang ada di Kota Serang dan kabupaten yang ada di wilayah Banten. Patut kita duga bahwa barang-barang ini sudah lebih dari 2 minggu mereka kumpulkan. Karena barang ini cukup banyak yang disimpan di rumah. Dari TKP kita amankan sepasang suami istri, kemudian ada keponakannya yang ada di dalam rumah, kemudian ada pembeli, dan ada transportir yang akan mengantarkan menjual barang tersebut. Pengakuan dari pemilik rumah, pelaku penimbunan, barang-barang tersebut rencana akan dijual ke luar kota. Artinya ke pusat kota yang barang-barangnya cukup langka dan harganya cukup tinggi. Patut kita duga bahwa pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan dari kelangkaan barang. Ya. Berapa Pak Kapolres yang rencana dijual? Jadi pelaku ini sudah punya mitra, sepertinya punya mitra yang akan menjual karena pembelinya sepertinya cukup banyak di luar kota dengan harga yang itu lebih tinggi. Untuk di Kota Serang sendiri harga masih sesuai dengan head 14.000 per kilo, namun pembelian memang dibatasi karena stok mungkin sedikit demikian. Tapi yang bersangkutan rencananya menjual ke luar daerah dengan harga jauh lebih tinggi. Kita patut menduga dan pengakuan dari pelaku juga demikian. Berapa yang menurut pengakuan pelaku, Pak Kapolres? Pelaku masih belum menjawab secara tegas, namun pelaku mengakui bahwa dia menjual dengan harga lebih tinggi daripada Kota Serang. Oke. Pak Kapolres, ini kan saya harus konfirmasi, ini bukan gudang ya, artinya mereka memang bukan distributor yang biasa sehari-hari memang menyalurkan minyak goreng, tapi karena ada kelangkaan minyak goreng, mereka lalu kemudian mengumpulkan minyak goreng ini. Betul gitu ya Pak Kapolres ya? Betul, jadi pelaku mengambil kesempatan, mengambil momen yang tepat menurut dia, di mana cukup langka, harga cukup menarik apabila dikumpulkan dan dijual dengan pangsa pasar, orang akan berebut untuk mengambil. TKP tersebut bukan gudang, namun rumah. Dan pelaku memang pekerjaan sehari-hari hanya berdagang. Demikian. Berdagang di luar minyak goreng ya? Termasuk minyak goreng. Termasuk minyak goreng juga, oke. Ini juga pertanyaan, ini kan minyak goreng lagi langka. Kok si ibu dan bapak suami istri ini bisa dapat 9.600 liter? Luar biasa ini. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah mengumpulkan dari toko-toko kecil, kelontong, namun mereka tidak mengakui bahwa mereka mengumpulkan dari distributor, namun mereka mengumpulkan dari toko-toko, membeli dari toko-toko dengan harga normal, kemudian mengumpulkan, patut kita duga ini lebih daripada 2 minggu. Mengapa? Karena 9 ton itu rumah tersebut hampir penuh dengan kardus kerat-kerat yang berisi minyak. 9 ton lebih. Luar biasa ini.
Jadi mengumpulkan diduga lebih dari 2 pekan ya mengumpulkannya ini ya? Ya, baik. Dan tidak hanya di Kota Serang, mungkin juga keluar kota juga dia ngumpulin minyak goreng itu? Pelaku mengakui memang mengumpulkan, membeli dari pedagang-pedagang yang ada di Kota Serang, di Oke. kabupaten, yang ada di wilayah Banten. Dan apakah kemudian dari pengamatan Pak Kapolres di Kota Serang saat ini memang masih kesulitan untuk minyak goreng? Karena mungkin ada imbas dari yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Kita memang meyakini itu ya, bahwa saat ini kita masih dibatasi. Dengan adanya pembatasan, kita memahami bahwa minyak tidak dengan leluasa kita bisa beli walaupun kita punya uang. Artinya stok mungkin masih cukup terbatas. Namun masih bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke, hanya ada pembatasan, tapi tetap kebagian begitu ya warga Serang meskipun ada pembatasan. Pak Kapolres, saya mendengar juga ada 3 pembeli yang ikut dijadikan tersangka. Benar demikian? Apa peran mereka? Kita mengamankan 5 orang dari tempat kejadian perkara. Mhm. 2 orang itu adalah pemilik rumah Ya. yang menjadi dader, artinya pelaku utama menyimpan, menimbun barang kebutuhan pokok tersebut. Satunya adalah yang tinggal di dalam rumah, itu adalah hubungan sepupu atau ponakan. Kemudian ada pembeli dan ada transportir yang menjual. Kita sudah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini karena ini adalah kasus yang menjadi perhatian publik. Kita maraton mengejar, memberkas orang yang kita amankan. Ya. Hasil gelar perkara tadi kita sepakat berdasarkan alat bukti sesuai dengan KUHP pasal 184. 2 orang kita tetapkan tersangka karena memenuhi unsur. Kita akan mempersangkakan kedua orang ini dengan undang-undang pangan dan undang-undang perdagangan, menimbun, menyimpan melebihi batas maksimal. Jadi yang 2 orang ini hanya suami istri ini, saya boleh katakan begitu ya Pak Kapolres ya? Betul demikian. Oke. Dan ada indikasi juga ketika mereka mengumpulkan dari warung-warung kelontong di sekitar Kota Serang, apakah hanya suami istri ini atau ada orang lain yang juga turut serta dalam tindak pidana ini? Dari yang sudah kita amankan 3 orang yang di luar 2 orang yang tersangka, 3 orang, mereka hanya melakukan namun tidak mengetahui aktivitas tersebut. Hanya disuruh beli begitu ya? Hanya membeli, hanya disuruh mengantar, namun tidak tahu maksud dan tujuannya. Termasuk yang ada 1 orang ponakan hanya tinggal di rumah, namun tidak memahami aktivitas tersebut. Oke. Terakhir Pak Kapolres, ini untuk efek jera terkait dengan siapapun yang mencoba untuk melakukan penimbunan jahat ya di tengah kelangkaan minyak goreng. Pasal apa ini kenakan dengan jeratan hukuman apa? Baik teman-teman Kompas, kita pertama menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui, mendengar, melihat ada aktivitas ilegal menimbun seperti ini, cepat laporkan kepada petugas berwajib pada kantor polisi terdekat. Yang kedua, kepada pelaku siapa saja yang melakukan aktivitas seperti ini, kita akan jerat, kita akan sanksi, ancam dengan pidana. Pidana Undang-Undang Pangan, pidana Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman maksimal 7 tahun atau denda maksimal 150 miliar. Baik, denda 150 miliar rupiah atau ancaman penjara 7 tahun. Jadi dendanya juga luar biasa ini ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Kapolres, apresiasi terhadap jajaran Polres Kota Serang, Banten terkait dengan penetapan tersangka penimbunan hampir 10.000 liter minyak goreng yang berada di Kota Serang, Banten. Terima kasih Pak Kapolres, Kapolres Serang. Terima kasih Pak Saiman, selamat sore. Selamat sore, AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Selamat sore, sehat selalu.